Lukaku pindah ke WBA. Kalau United persoalannya dari tahun-tahun kemarin itu masih sama kan, tengah. Masih sama. Lini yes, tengah. Yes, betul. Dan dari bursa transfer yang rumor-rumor bursa transfer itu kan banyak yang ngomong kalau Rangnick bakal ngambil pemain dari Liga Jerman, contohnya Amadou Haidara ya kan. Mungkin itu akan terwujud, cuman kalau misalnya kita sebagai fans Premier League ngelihat ada nggak sih pemain yang sebenarnya bisa banget main di United, yang main di Premier League dan nggak butuh work permit, nggak butuh dokumen segala macam dan bisa langsung nyetel di skuad yang di taktik yang dipasang Rangnick sekarang. Ada nggak menurutmu, Kak Stim? Ini kan strateginya 4-2-2-2 nih sebenarnya. Ya, 4-2-2-2. Di mana tapi 4-2-2 ini juga kadang kalau tak lihat kayak Greenwood sama Sancho juga lebih ke sayap ya. Jadi memang untuk empat depan ini pergerakannya juga aku melihat lebih tepat emang Rangnick nyari orang yang memang bisa berperan juga di posisi sayap. Hanya memang peran sentralnya di yang posisi sekarang ada di McTominay sama Matic atau Fred ini ya di posisi DM ini. Kalau aku melihat mungkin akan lebih tepat misalkan ada satu nama yang masuk di peran berada di posisi DM tapi sifatnya ada karakternya adalah lebih ke depan, jadi bukan yang DM yang lebih bertahan. Aku malah sebenarnya cukup tertarik dengan performanya Ruben Neves waktu lawan Wolves kemarin loh. Itu aku bener-bener, dia pemain tengah ya kan, maju mundurnya bisa dapat, tapi saat benar-benar membantu serangan itu sangat-sangat merepotkan loh pertahanannya loh. Aku melihat dia sebenarnya sosok yang cocok nih untuk bisa bersanding dengan McTominay di tengah nih. Karena kalau aku lihat Matic, dia sudah terlalu tua sebenarnya dan perannya justru malah lebih banyak ke bertahan. Kalau Fred, ya emang aku melihat kadang kelemahannya Fred adalah kurang bisa menjaga performanya secara konsisten. Di satu sisi dia sering malah aku melihat kadang yang nggak tahu apakah teman-teman semua juga merasakan hal yang sama, karena aku melihat kadang Fred ini kalau sudah dieksploitasi oleh lawan di mana dia memiliki postur yang kurang begitu tinggi, kadang dia jadi terpancing emosinya karena dia kadang gampang juga kerebut bolanya dengan posisi memang dia pendek kakinya ya dibanding pemain-pemain Inggris lain gitu. Nah, kadang jadi mudah terbawa emosi untuk bisa mendapatkan kartu dan itu sangat rentan sebenarnya di posisi ini. Dan kadang juga kalau dia kalau menurutku juga kurang bisa menjaga ritme bertahan dan menyerang dengan baik. Tapi kalau memang dia sedang on fire, saat dia support serangan memang bisa bagus tuh Fred. Cuman kadang belum bisa, aku melihat belum bisa balance dengan peran bertahannya. Nah, aku melihat Ruben Neves ini dengan skema kemarin saat melawan MU, aku melihat dia bisa sangat balance itu, bisa menunaikan perannya di lini tengah itu. Saat harus bertahan dia bisa sangat solid sekali, tapi saat menyerang dia juga bisa benar-benar menempatkan posisi dan merepotkan pertahanan lawannya gitu. Nah, menurutku ini pemain yang cocok nih. Harusnya kalau Rangnick bisa melihat kemarin saat Wolves tanding lawan MU, harapanku sih boleh nih direkrut untuk bisa mempersolid lini tengah nih. Karena PR-nya kalau aku lihat memang ya itu sih di lini tengah ini di posisi McTominay sama Fred atau Matic. Hanya memang ya balik lagi juga salah satu posisi yang juga menurutku sangat krusial itu di CP-nya si center back-nya. Aku masih melihat Maguire ini gimana ya, belum mantep aja kalau Maguire yang main gitu. Meskipun duetnya dengan Varane, tapi aku lihat kok kayak ragu-ragu aja gitu kalau Maguire yang main. Sehingga tapi aku juga nggak yakin kalau di posisi center back ini United atau Rangnick akan menambah amunisi baru di musim ini atau paling nggak di setengah musim ini, karena sepertinya Maguire masih tetap akan dipakai berdua dengan Varane ya, cuman di posisi dua depannya ini di mana McTominay dan Fred ini mestinya harus diisi oleh pemain yang lebih energik lagi untuk membantu serang bertahan. Dan sebenarnya kalau aku melihat di 4 pemain depan ini harusnya nggak ada masalah, hanya aja pergerakan untuk membongkar pertahanan lawannya itu ya aku melihat kok pemain-pemain ini masih pada bingung ya kesannya, di mana memang bahkan Bruno aja bisa nggak nyetel di formasi ini gitu. Itu yang masih ya harapannya sih
aku pengen melihat nanti malam saat mereka bertanding lawan Aston Villa sih. Harapanku Rangnick masih tetap memainkan pemain inti lah, tidak memberikan kepercayaan dulu kepada para pemain muda untuk bisa mempertajam lagi nih sebenarnya dia seperti apa sih filosofinya yang ingin ditanamkan, dan dengan formasi ini tuh sebenarnya proyeknya tuh dia bakal seperti apa. Tapi kan juga pemain masih bingung lah ini gimana nih bakalannya. Ini yang menjadi penasaranku di situ. Ya, aku sepakat sama tentang lini tengahnya United. Lini tengah United itu secara fisik oke, bagus. Yang menjadi masalah memang nggak ada pemain yang punya visi gitu. Nggak ada pemain yang tahu kapan harus ngambil ngelepas umpan yang kira-kira bisa berpotensi sebagai gol atau kapan harus nahan bola gitu. Nggak ada. Kayak peran playmaker gitu ya? Iya, dia di playing playmaker lah istilahnya, atau apa, Mezzala kah, Regista kah, entahlah. Nah itulah. Dan McTominay sama Fred ya perannya cuma gitu-gitu aja. Dan kalau memang jawabannya adalah Ruben Neves, itu memang saya dari beberapa tahun dari tahun kemarin atau 2 tahun kemarin itu nge-tweet kalau ya memang jawab United itu butuh Ruben Neves, dan anehnya kenapa nggak ada klub yang ngincer dia ya. Padahal iya, Neves itu punya atribut gelandang bertahan yang sebenarnya umpan akurasinya juga bagus gitu loh. No, sebetulnya. Ya, umurnya juga masih 24. Umurnya juga masih bukan 23, 24. bukan Makanya umur itu yang aku, tua gitu. kenapa nggak ada klub besar yang ngincar pemain sekelas Ruben Neves gitu. Oke lah, Ruben Neves mungkin sering ngelepas tendangan dari luar kotak penalti yang nggak jarang juga terbuang sia-sia, tapi itu sebenarnya percobaan tendangan dari luar kotak penalti itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi jalannya pertandingan sih menurutku. Iya, sekarang itu kan sepak bola lebih banyak umpan, moving pass, move, dan percobaan dari luar kotak penalti itu kita udah jarang banget ngelihat kan. Dari berapa tahun ini lebih sering umpan 1-2 ya, salahkan Pep Guardiola lah. Dan shoot pun harus efektif ya, harus berada di kotak penalti lawan. Iya. Meminimalisir spekulatif ya, minimalisir spekulatif. Terus yang wingernya, attacking midfieldernya United ya memang persoalannya memang karena ya benar yang kamu bilang tadi, kalau baik Bruno Fernandes maupun Mason Greenwood itu belum bisa nyetel dengan taktik yang diterapkan sama Rangnick. Rangnick itu kan pengennya central attacking midfielder itu lebih main melebar, tapi nggak selamanya melebar gitu kan. Sementara kalau Greenwood, Sancho masih bisa dia berperan sebagai attacking midfielder. Tapi kalau Greenwood kayaknya dia memang, untuk kita nggak bisa menyalahkan Greenwood kalau dia lemah dalam akurasi umpan sih. Cuman ya harusnya dia keputusannya Greenwood sih yang kadang masih kurang gitu loh. Ada saat dimana dia seharusnya ngasih umpan tapi egonya masih terlalu tinggi dan akhirnya United kehilangan bola, dan ya seperti itu. Iya, betul ya. Ya kalau back tengah United ya entahlah, kemarin Maguire nge-tweet aneh lagi, katanya dia bisa saja pindah ke klub lain kan. Tahu nggak tweetnya dia itu? Oh, belum banyak. Oh, jadi sehari yang lalu itu Maguire nge-tweet, dia inti tweetnya tuh dia bisa saja, dia nggak nge-tweet, dia cuma ngomong kalau dia bisa saja pindah ke klub lain, tapi dia memilih United karena pengen membantu United kembali ke jalur juara lah apalah. Tapi itu sebenarnya gimana ya, aku ngelihat statement itu jadi sedikit, ini orang ngapain sih ngomong kayak gitulah. Kamu aja kalau misalnya si Woodward nggak bodoh ya kamu nggak bakal main di United, cuma dasar Woodwardnya aja yang goblok jadi kamu dibeli gitu loh. Tapi menurut kamu Maguire layak nggak sih main di United? Layak nggak sih Maguire sebagai kapten? Nah itu nggak.
Kalau main di United, oke, mungkin aku masih Oke. bisa mengkategorikan dia bisa nih, masih layak nih untuk bermain di Hmm, United ya. hmm, Dimana dengan sebelumnya dia di Leicester juga menunjukkan bahwa dia sebenarnya dari yang benar-benar nothing hmm. menjadi benar-benar something gitu. Jadi benar-benar Ya. orang yang oke lah di Inggris kita bilang salah satu kesuksesannya Leicester waktu itu juara memang tidak lepas dari peran si Maguire juga. Cuman memang untuk menjadi ada di posisi ini dalam artian bisa dibilang ini naik kasta yang cukup upgrade level yang cukup tinggi juga dari sebelumnya di Leicester City ke Manchester United. Memang meskipun Leicester City adalah juara bertahan saat itu, tetapi aku melihat kok secara mental sih Maguire itu belum siap untuk berada di center back United secara rutin dan juga menjadi ban kapten karena lebih kepada blunder-blunder yang sering dia lakukan, out of Hmm. position yang sering dia lakukan, ya blunder-blunder yang memang sebenarnya kalau kita lihat sekilas, ini harusnya kalau kalau pemain top ini kayaknya nggak mungkin berada di posisi itu gitu. Positioning dia saat menghadapi one on one dengan lawan itu kelihatan banget sangat kewalahan. Oke lah, aku mengapresiasi kemampuan dia dalam memainkan bola. Itu bahkan aku melihat nggak banyak defender memang yang bisa menjadi berperan sebagai ball playing defender seperti dia sih. Memang Ya. dalam posisi ini aku menilai memang dia solid di situ. Cuman udah hanya di situ. Saat dia kalau kita bandingkan dengan peran kapten yang lazim, Yang batasan seharusnya lazimnya gitu ya. apa? Hmm. Nah, yang Hmm. batasan seharusnya apa ya? Kalau melihat dari yang pemain-pemain terdahulu yang ada di United sendiri ya kita lihat sosok-sosok kayak Roy Keane, Ya, kemudian Brian Robson. Brian Robson itu benar kepemimpinannya kelihatan sekali. Oke lah Ya. secara secara teknik di posisi itu masih banyak mungkin yang lebih bagus, tapi kelihatan sekali kan mereka bisa benar-benar dominan secara karakter di lapangan yang mempengaruhi ke pemain lain untuk bisa tetap on perform gitu. Nah, aku melihat perannya kapten yang ada di Maguire ini Maguire. belum 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 nggak kelihatan di situ gitu, nggak kelihatan dia benar-benar bisa ngebus performa tim, ngebus mental tim di lapangan. Misalkan dari yang bermain jelek kemudian berubah menjadi permainan berubah menjadi semangat gitu dalam satu babak yang sama, dan aku nggak ngelihat peran Maguire di situ sebagai kapten padahal mestinya ya harusnya malah justru kadang malah aku melihat dia bikin menjadi sumber drop mental timnya karena melihat beberapa posisi gerakan-gerakan yang harusnya kok nggak dilakukan ya sebagai seorang center back di Hmm. klub United gitu ya, dan bahkan itu kejadian pun kadang saat melawan klub-klub yang mungkin secara di atas kertas jauh di bawah United gitu, dan itu masih sering dia lakukan ya. Dan waduh ya ini kalau aku melihat sampai dengan detik ini dia masih belum belum pantas sih harusnya. Bahkan mungkin kalau kita lihat ya aku melihat malah Varane yang baru masuk dia yang lebih lebih pas harusnya kalau menurutku ya, karena beberapa testimoni positif kan saat Varane juga main pertama kali itu di pertandingan perdananya kan dia benar-benar kelihatan banget bisa memberikan moral booster bagi beberapa Moral boost pemain ya. lain. Nah itu nggak tampak sih kalau aku di Oke. Maguire gitu. Sampai yang tahu nggak banner yang dibawa sama fans yang tulisannya standar, tahu nggak? Oh enggak aku nggak ikutin itu. Oh Itu ya ada itu kah? seharusnya banner itu harusnya dipasang dibawa terus sama fans United tiap kali pertandingan home, baik home maupun away. Itu kan ada Oke. banner tuh tulisannya standar. Terus fotonya itu Robson, Cantona sama satu lagi siapa gitu. Inti Kino sama Roy Keane. Oh Roy Keane, oke. Jadi intinya banner itu kan maksudnya standarnya United itu ya kalau misalnya kamu mau Pemain-pemain jadi itu kapten, ya. iya pemain itu gitu loh. I see. Bahkan Brian Robson pas di tahun berapa awal 90-an apa ya apa akhir 80-an gitu. Itu kan dia umurnya sudah 30-an kalau nggak salah, tapi dia masih bisa ngasih 110% buat United. Yes, oke. Begitu pula dengan Roy Keane, tahu sendiri Roy Keane tahu sendiri lah seperti apa, Eric Cantona, dan Yes, betul. ketika kita ngelihat Maguire di posisi ban kapten United, ya benar. Apa sih sebenarnya yang Maguire ini memang dari mungkin dia kenapa dia dipasang tiap pertandingan sama Ragnik ya karena memang benar kata kamu tadi Kak, karena kalau atribut Maguire itu ball playing defender dan ya
Cuma itu yang bisa dia tawarkan buat United di taktiknya Rangnick, karena Rangnick memang mainnya mengedepankan bola-bola direct, vertikal, dan sebisa mungkin langsung fast attack gitu kan. Tapi dari segi defending, Maguire ini komunikasinya sering nggak klop dengan pemain lain kayak Luke Shaw atau siapa sih kemarin pas dibantai 5-0 sama Liverpool kan. Dan ya memang dia secara moral boost kayaknya bukan tipe pemain yang bisa mempengaruhi moral pemain gitu loh. Dan itu sepakat aku kalau kayak gitu. Makanya aku juga jadi wah ini agak ragu nih, apalagi sekarang yang menggantikan Phil Jones. Phil Jones sebenarnya juga kalau lihat Nah, dari kita apa ya? ngomongin Phil Jones nih. Ini Phil Jones. Gimana kemarin Phil Jones ngelihat Phil Jones Kalau akhirnya dari main? Iya itu aku sangat surprise banget itu apa namanya dengan kehadiran Phil Jones lagi di lapangan, di mana sebenarnya kita masih punya nih sebenarnya pemain belakang yang sangat potensial ya, kita bilang sangat potensial saat itu ya, saat dia direkrut, dan udah hampir 2 tahun lah, 700 hari. praktis 2 tahun dia nggak main lagi, dan ternyata dia masih ini secara postur sebenarnya, secara positioning ya oke lah masih bisa diandalkan, hanya memang ya nggak tahu kenapa ya, apakah ini sebuah kutukan dalam tanda kutip ya, padahal sebenarnya sebenarnya kalau dilihat dari kemantapan bermain ini tuh sebenarnya dia oke loh sebenarnya, dari postur itu dia sebenarnya juga pemain yang sebenarnya layak gitu, tapi nggak tahu kenapa ya, apakah balik lagi ke mental ya, dimana kan dia cukup banyak mendapatkan bulian ya, terutama di media sosial, cukup mendapatkan tekanan juga terutama di media sosial, dan tapi cukup bagusnya adalah ya sebenarnya permainan lawan Wolves kemarin kan, meskipun di luar clearance-nya dia yang akan mengakibatkan gol lawan, itu tapi cuma sebenarnya secara overall dia pemain terbaik sebenarnya di pertandingan itu. Pemain terbaik di lapangan untuk para pemain MU. Clearance pertama Phil Jones. Clearance pertama Phil Jones ya. Clearance pertama kan? Phil Jones yang diikuti dengan iringan supporternya yang gitu ya. Dan yang ada peluang, ada potongan TikTok yang pemain Wolves mau nendang, terus satu-satunya pemain yang maju buat ngalangin ngeblok tendangan itu ya Phil Jones. Cuman Phil Jones benar. Jadi kalaupun memang ada narasi di sosial media yang mengatakan bahwa ini cuman agendanya fans United aja supaya Phil Jones itu dikasih kesempatan main lagi, ya kalau menurutku sih nggak semata-mata karena itu, karena ya Phil Jones itu memang kalau dari segi mental kayaknya kita nggak usah mempertanyakan mentalitasnya Phil Jones di lapangan kali ya. Mungkin yang jadi masalah itu mental ketika dia cedera dan jadi bahan olok-olokan sama fans. Tapi kalau ngelihat kesiapannya dia di lapangan ketika pertandingan lawan Wolves kemarin, kayaknya dia agak mengejutkan memang, karena dia termasuk yang paling siap di pertandingan itu dibanding 10 pemain United lainnya kan. Itu sangat kelihatan juga kan ke foto yang dia lompat beredar sendiri. luas, yang dia lompat sendiri, di mana lihat kalau dari foto yang dia lompat sendiri itu kita lihat di belakangnya kayak Luke Shaw itu yang tunduk, yang cenderung tunduk ke bawah, kayak cenderung tunduk ke bawah, terus Greenwood di depannya ada Greenwood, Wan-Bissaka juga cuman kayak what the hell we are doing here ya, kayak gitu. Kayak semacam nggak ada semangatnya. De Gea juga yang kayaknya nih nggak akan menang seperti itu. Aku melihat itu kelihatan banget ini dari satu gambar itu siapa yang benar-benar excited dan siap dalam pertandingan ini. Oke, mungkin terlepas inilah kesempatan pertama sejak 2 tahun terakhir. Tapi dia ngasih bukti gitu loh. Ngasih bukti, benar. Dan Rangnick lebih mengutamakan, sepertinya kalau dari yang aku lihat ya, dari yang aku baca, sepertinya Rangnick ini lebih memilih pemain yang punya kesiapan seperti itu, terlepas dari dia statusnya dia cuman pemain cadangan atau pemain yang nggak pernah main. Tapi kalau ngelihat selama pemain itu siap, ya dia bakal make, seperti ketika si Anthony Elanga dipasang kan, yang dibawa terus dijadi main debut terus sama si Charlie Savage juga gitu. Jadi ya saya kedepannya kalau misalnya memang Phil Jones, ya semoga aja dia nggak ada masalah lagi lah, nggak ada setback cedera. Saya pengen ngelihat dia partner sama Varane atau sama Lindelof. Itu aja sih, buat ngebuktiin dirinya sendiri. Dan kalau
Apalagi sekarang United dalam kondisi yang nggak baik-baik saja gitu loh. Dari pemberitaan Yes. di media kan katanya ada berapa pemain, 11 atau berapa, 17 yang Nah, itu katanya ya benar. Mm-mm. agak-agak menggoyahkan stabilitas di ruang ganti. Tapi kemudian Iya. nah, tapi kemudian dibantah sama Fred di tweet sosial medianya, katanya dia Mm-mm. ngasih Mm-mm. 100% komitmen buat klub. Itu Mm-mm. menurut kamu gimana, Kak Steam? Apakah memang Ini menarik. ada rebel seperti itu, Iya. ada atau gimana nih kalau dari yang kamu lihat? Kalau aku melihat, Ah, ini aku melihat ya, ini feelingku ya. Memang aku hanya melihat dari beberapa sorotan media dan itu yang menyoroti itu yang mempublikasikan berita tentang itu pun bukan media yang sekelas The Sun ya. ya, Kalau ya. media yang mengeser itu The Sun ya, itu oke lah. Aku bilang ini mungkin berita yang biasa. Cuman saat itu memang Sky Sport memberitakan, Mm-mm, eh, mm-mm. bahkan kalau nggak satu ESPN FC juga memberitakan, beberapa media yang aku rating sendiri bahwa ini media yang salah satu yang Kredibel. valid, Ya, kredibel dan ya. valid dalam memberitakan berita-berita yang terkait dengan sepak bola. Aku melihat, sepertinya memang ya aku menakar bahkan 95% memang ini kejadian gitu. Mhm. Aku mencoba menghubungkan dengan apa bingungnya para pemain, Ya, apa namanya, terlebih pertandingan setelah yang ini, setelah jeda internasional itu pasca lawan Young Boys, sorry, pasca lawan Young Boys jeda internasional kemudian balik lagi itu kelihatan pemain ini masih terlihat sangat bingung dalam apa menerapkan strategi dan filosofi yang diterapkan Rangnick. Di satu sisi, aku juga tidak bisa menyalahkan kondisi pemain karena apa? Pemain ini kan juga yang sudah dibentuk, sudah disetting sebelumnya dengan strategi yang lama, strategi dan filosofi yang waktu itu diterapkan oleh Ole gitu. Dan ternyata sangat jauh beda dengan pola yang diterapkan oleh Rangnick, di mana Rangnick lebih banyak yang banyak diberitakan lah ya, pressing, kemudian pressing direct, dan juga aku melihat saat di Ole sampai dengan detik-detik terakhir Ole masih melatih MU itu tampak sih sebenarnya pemain dalam skema menyerang itu sudah bisa menemukan titik-titiknya, posisi-posisinya berada di mana. Namun begitu beberapa pertandingan terakhir, 2-3 pertandingan ke belakang di MU, kelihatan banget pemain justru kayak mencari ritme baru, mencari mencari pola baru. Gimana sih caranya kami atau mereka ini bisa menerapkan strategi yang dimaui oleh si Rangnick sendiri, dan aku masih melihat itu belum tampak gitu. Lah terbukti banget mereka produktivitas untuk menciptakan peluangnya aja sangat terbatas. Mhm. Bahkan kalau kita lihat sampai dengan pertandingan terakhir lawan Wolves kemarin, Wolves aja bisa memproduksi 19 shots di Old Trafford, di mana MU hanya 9 shots di Old Trafford. Mereka main kandang hanya 9 shot dengan 2 on target, sedangkan si Wolves bisa lebih leluasa, mereka bisa lebih malah justru lebih terlihat seperti pemain tuan rumah dibandingin MU sendiri yang benar-benar real tuan rumah di situ. Tapi aku melihat kekalahannya di mana ya? Di taktik itu, di penerapan implementasi taktik. Jadi aku melihat memang um, apa ya? Aku merasa ya yang kurasakan adalah itu benar-benar terjadi. Memang ada konflik internal di beberapa pemain yang memang itu akan terpengaruh juga dengan penerapan filosofi baru, penerapan strategi baru, formasi baru yang terapkan oleh Rangnick. Di satu sisi aku melihat juga begini, tiba-tiba setelah pemberitaan itu kan beberapa pemain terus akhirnya sharing posting beberapa eh, kata-kata positif penyemangat, betul itu ya, di mana beberapa waktu yang lalu aku juga sempat mendapat kesimpulan di beberapa media juga menyoroti adanya dugaan terkait dengan agensi-agensi yang memegang akun-akun Twitter para pemain-pemain Hmm. ini gitu, di Iya, mana itu mereka memang benar itu, ya. itu memang ada gitu ya. Ya, Nah, ya, aku ya. melihat itu komen-komen positif, kemudian bantahan-bantahan atas apa pemberitaan media itu memang sengaja dibikin itu untuk bisa menetralisir, paling tidak menetralisir pandangan-pandangan para fans lah, meskipun sebenarnya real di dalam United sendiri masalah itu ada gitu. Hmm. Ya ini kita tinggal lihat nih nanti malam seperti apa, karena baik lagi dari setelah
konflik itu mulai mencuat di media sampai dengan saat ini kan belum ada pertandingan yang bisa membuktikan sebenarnya benar nggak nih benar terjadi konflik. Yang salah ini sebenarnya pemain United atau manajer United karena ketika masih Ole pun sampai ada yang memberitakan kalau sebenarnya pemain itu bosan dengan gaya mainnya Ole dan akhirnya mereka throw him under the bus dan berujung pada pemecatan ya kan. Kemudian ketika transisi kursi manajer diganti sama Rangnick di pertandingan pertama United kelihatan beda banget ya kan dan sepertinya ya memang blueprintnya Rangnick kayak gini tapi kemudian 2-3 pertandingan turun mesin. Jadi sebenarnya masalah itu bukan di manajernya tapi memang pemain melempem semua menurutku dan itu aku nggak bisa nggak menutup mata dengan tuduhan media sih dan kalau ngelihat itu ya memang benar itu memang ada pemain yang punya pengaruh dan mungkin nggak punya pengaruh tapi karena attitude-nya yang nggak menunjukkan dia sebagai profesional dan akhirnya berujung pada disharmonisasi klub mungkin seperti itu. Nah terus gini, tadi kan kita ngebahas Phil Jones, ya kan? Yes. Phil Jones itu ternyata aku tadi baru sempat lihat Phil Jones itu ternyata awal mula karirnya dia cedera dan akhirnya berkepanjangan itu ketika dia dipaksakan main untuk pertandingan friendly di tim nasional dan ketika itu tim medis Inggris ngasih 5 suntikan buat Phil Jones untuk main di ajang internasional. Jadi sebenarnya kesalahan ada mistreatment dari tim medis Inggris kalau dari yang aku lihat tadi ya. Oke. 4 tahun yang lalu. Padahal itu cuma pertandingan friendly dan itu dikomentari sama siapa lagi kalau bukan bapak kesayangan saya, Jose Mourinho. The more strange thing with Phil Jones is that I am as a manager since 2000. In 17 years as a manager, I don't have one single player that had injections of anesthetic to play a friendly. Never. Never. I'm not an angel, and I had players to be injected to play official matches and crucial matches. But the friendly, to get 6 anesthetic injections local to play a friendly, I never heard about it. And Phil Jones had it before the match, and after 15 minutes he was out, and obviously tomorrow he's out. Have you spoke to Southgate? No. Have you spoke to England? No. About it and then have No. your medical people? No. Should they just know better, Jose? No. Can you do anything about it? No. I'm just telling a fact. He was injected in the afternoon of the match. He didn't feel good during the warm-up. Between the warm-up and the start of the match, he had 5 more local injections to play the friendly. Okay, guys. No. I have nothing to say. Nothing more to say. Ya. Sebenarnya sangat disayangkan. Itu mungkin juga itu juga bisa jadi menjadi salah satu alasan atau alasan kenapa Phil Jones masih dipertahankan sampai dengan saat ini ya. Meskipun kalau kita bilang nih, kalau kita lihat mungkin klub lain ya, atau kalau mungkin tidak ada kejadian ini pun ya, ya untuk apa kita mempertahankan pemain yang sudah tidak produktif? Untuk apa kita mempertahankan pemain yang sebenarnya dia pun sebenarnya tidak cukup fit dan itu bahkan bertahun-tahun gitu, dia juga belum bisa dibilang memiliki kontribusi yang optimal untuk tim. Kenapa mesti dipertahankan? Kenapa nggak dijual ke klub Championship, klub League One, klub League Two? Dan aku pernah sih sempat pertanyakan itu di komen di salah satu akun supporter United gitu ya. Di situ aku juga komen mempertanyakan kenapa ya kok dia nggak dijual aja, dan ada beberapa fans yang
dari luar negeri juga mempertanyakan lah, emang kalau dia dijual cocoknya di klub mana gitu. Aku sih jawab, kemungkinan bisa jadi di Championship atau League One, karena memang dia sudah beberapa, ya paling enggak udah setahunan nggak main saat itu ya. Aku komennya juga udah agak lama komen-komenan itu. Dan nggak tahu performanya apakah masih mungkin dia bersaing di tim sekelas United ini untuk bisa mendapatkan tempat. Cuman melihat dia tidak dijual-jual ini kan juga jadi pertanyaan nih, ada apa lah dengan adanya statement yang barusan kamu share ini, dan itu pun dikeluarkan oleh Mourinho. Bisa jadi memang klub ya istilahnya oke lah, dulu yang membuatmu kayak gini tuh bukan kami nih, Bukan kami ya. bukan klub, tapi ya. memang saat membela negara. Jadi oke, kamu masih ada kesempatan untuk bisa recovery dan kami kasih kesempatan untuk bisa memperbaiki semua sehingga bisa siap tampil lagi sampai dengan kemarin pertandingan Wolves gitu. Aku juga berharap sebenarnya nanti malam lawan Villa di FA Cup ini dia masih bisa dapat tempat sih, starter lagi setidaknya untuk bisa memulihkan ya mental sama performanya lagi biar lebih solid lagi sih, sehingga akhirnya Maguire nggak main itu. Ada satu lagi pemain yang sebenarnya bisa buat pindah ke United kalau misalnya kita ngomongin skop Premier League kan, apalagi skop gelandang tengah. Wilfred Ndidi. Menarik. Punya fisik, bisa megang bola, bisa ngasih umpan, visinya masih mendingan lah, long ball-nya juga bagus dan sering masuk ke penyerangan Leicester. Jadi mungkin antara Ndidi sama Ruben Neves kalau menurutku. Oh, tapi dia ini memang posisinya baik lagi nih, posisi yang lemah yang harus ditambal adalah di posisi DM ya. Dan artinya mungkin Ndidi berada di posisi itu ya. Oke. Karena sebenarnya kalau dari sisi pemain tanpa melihat dia layak di United atau enggak sih, aku sebenarnya kalau dari pemain Leicester lebih tertarik dengan kontribusinya si Yuri Tielemans. Yuri Tielemans. Cuman aku juga cukup heran, ini pemain keren kayak gini nih, apakah MU ini nggak tertarik ya? Cuman bisa jadi memang karakternya dia bukan yang lebih ke TMF kali ya, dia lebih ke yang ikut bantu nyerang kali ya, yang lebih ke attacking midfielder mungkin loh ya. Kalau dari permainan, tapi memang baik lagi kalau aku jadi agak lupa satu pemain sih melihat tadi. Ruben Neves ya baik lagi ke yang sudah santer diberitakan bahkan sejak Euro itu si Declan Rice. Menurutku juga dia Declan Rice juga berpotensi sebenarnya, tapi tergantung nih MU siap nggak merogoh kocek cukup tinggi, karena West Ham sendiri dengan permainannya yang cukup solid di musim ini, Declan Rice juga beberapa kali menjadi penentu kemenangan, terutama untuk di pertandingan-pertandingan yang di Eropa ya. Di Eropa itu dia cukup bisa membawa, bahkan beberapa kali mencetak gol juga bagi West Ham dan bisa benar-benar menstabilkan lini tengahnya West Ham sejauh ini. Jadi dan juga kan West Ham sempat membandrol nilai 100 juta pound. Bahkan sampai 100 juta pound nggak tanggung-tanggung untuk silakan aja kalau mau beli Declan Rice asal bisa bayar segini nggak gitu. Itu sih satu mungkin potensi yang bisa lain yang bisa ke MU lagi nih untuk mengisi formasi ini 4-2-2-2. United kalau Declan Rice duit harusnya ada. Cuman aku takutnya price tag 100 juta pounds itu bakal mempengaruhi performa Rice ke depannya gitu. Sampai dia kemarin protes kan. Maksudnya dia sebenarnya enggak terima kalau dia dibanderol segitu, katanya kemahalan atau apa gitu. Dan untuk harga segitu ya memang mahal sih ya. Maksudnya itu bakal jadi beban juga buat pemain, dan ini udah ada berapa pemain yang udah membuktikan kalau misalnya price tag itu enggak selamanya bisa ngasih kontribusi yang besar buat klub, dan lebih seringnya flop dalam 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Siapa Ndombele ya kan, misalnya misalnya itu performanya sempat bagus di Mourinho, tapi kemudian di eranya Conte jadi ampas. Kemudian si Arsenal Nicolas Pepe itu pemain yang sempat jadi hype di Twitter tapi kemudian ampas juga. Terus siapa lagi ya? Ben White-nya Arsenal juga belum terlalu. Arsenal Ben White sama Ramsdale juga awal-awal sempat ini kan, cuman kayaknya kedua pemain ini
sedikit lebih bagus lah dibanding Nicolas Pepe misalnya kalau kita bandingkan. Iya, kan. benar. Terus si Ya Maguire Maguire overpriced player ini. overpriced player yang kontribusinya nggak sebanding dengan Harganya ya. harganya. Terus si yang terbaru sih ini siapa? Jack Grealish. Yes. Tapi ya betul. Jack Grealish pasti dalam satu musim ke depan akan dapat tempat itu di Guardiola. Cuman ya memang dasarnya Guardiola ya stok pemainnya bagus banget sih, jadi ya susah buat Grealish ini. Paling siapa ya pemain yang harganya sebanding dengan performanya? Van Dijk mungkin? Wah, Van Dijk Ya kan? malah Van Dijk itu menurutku cuma berapa? justru malah kemurahan itu. Kemurahan. kalau menurutku saat itu. Iya, malahan ya. Kemurahan itu Liverpool benar-benar bisa Iya. beli pemain dengan efektif. Lukaku- Aku menyorotnya seperti itu. Lukaku juga kan? Ya, Lukaku ya, dari ya. Inter dan kemarin sempat ada bersih tegang, terus akhirnya dia minta maaf. Dan buat kalian yang belum nonton video Lukaku, ada di episode sebelum, nanti kita posting Sebelum di, ini. di Yes. video ini. Nah, betul. Lukaku akhirnya minta maaf dan nggak tahu nih karir nasibnya gimana nanti. Meskipun main udah sempat nyetak gol lagi sih. Ya, tapi ya nggak tahu apakah fans Chelsea dan Tuchel semurah hati itu buat memaafkan Lukaku. Iya. Ya, kita nggak tahu musim depan seperti apa. Ada satu lagi nih, Lukaku. Justin, pemain Lukaku yang pindah ke WBA. balik Balik lagi ya. dia ke WBA. Terus Habis itu gondrong. dari WBA Everton ya. Iya.